Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan mencoba membahas materi matematika mengenai baris dan deret. Tetapi sebelum kita bahas, jangan lupa tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini merupakan video bagian kedua di barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret geometri. Kita akan bahas juga mengenai suku ke N atau UN dari barisan geometri dan jumlah suku ke N atau SN dari deret geometri. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi. Oke, kita akan bahas dulu tentang barisan geometri. Kita lihat definisinya. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio, bisa dilambangkan dengan R biasanya ya. Misal begini, contoh misalkan kita punya barisan geometri ada U1, U2, dan sampai UN gitu ya kan. Nah, barisan geometri hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu harus tetap gitu ya. Berarti U2 dibagi U1 itu akan sama dengan U3 dibagi dengan U2, kemudian U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya sampai UN dibagi dengan UN-1. Berarti itu akan sama dengan rasio gitu kan, sama dengan rasio. Nah, sebagai contoh, misal tentukan rasio dari barisan geometri berikut. Di sini kita punya barisan geometri A, kita akan tentukan rasio ada 3, 6, 12, dan 24. Berarti rasionya di sini berapa? Kita bagi aja. Suku kedua boleh kita bagi dengan suku ke-1, atau kita boleh juga bagi suku ketiga dibagi suku kedua, atau boleh suku keempat dibagi suku ketiga. Dia rasionya akan sama. Berarti 6 misalnya kita bagi 3, berarti rasionya adalah 2, 2, 2. Berarti untuk A, rasio dari barisan geometri adalah 2. Gitu. Itu untuk menentukan rasio. Atau boleh kalian di sini bisa kita lihat dari 3 ke 6. Itu kan 3 ke 6 boleh kita kalikan ya. Boleh kita kali 2. Berarti itu rasionya kali 2, kemudian kali 2, kali 2. Yang penting itu hasil baginya itu harus tetap gitu, bolehlah. Kemudian yang B, 10, 5, 5/2, 5/4, dan seterusnya kita tentukan rasio. Berarti rasionya 5 dibagi 10. 5/10 kita sederhanakan, jadinya 1/2. Berarti rasio dari B adalah setengah. Tahu 10 itu setengahnya boleh kita kali setengah, berarti 10 setengahnya itu 5. Yang C ada 3/4, 9/8, 27/16, 81/32. Untuk menentukan rasionya 9 bagi 3, 3, 8 bagi 4 itu 2. Berarti rasionya adalah 3/2 ya. Berarti rasionya kita dapat 3/2 dari barisan yang ke C. Nah, kemudian di sini untuk lebih jelasnya lagi mengenai barisan geometri, kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Jika X min 2, 3, X min 6, 2, X plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri, tentukan rasio barisan tersebut. Ini suku pertama ya, X min 2, kemudian ini suku kedua, 3X min 6, suku ketiganya adalah 2X plus 10. Nah, untuk mencari rasio barisan geometri, kita gunakan rumus yang ini nih, yang tadi ya. Berarti U2 kita bagi U1, U3 bagi U2. Berarti U2 per U1 akan sama dengan U3 per U2. U2-nya kita masukin, U2-nya adalah 3X min 6, U1-nya adalah X min 2, U3-nya 2X plus 10, dan U2-nya 3X min 6. Kita masukin ke sini. Untuk mencari nilai X kita boleh kali silang untuk persamaan ini, berarti 3X min 6 dikali 3X min 6 sama dengan 2X plus 10 kali X min 2. Nah, kita akan kali pelangi ini, di sini ada 3X kali 3X, kemudian 3 kali 6, dan seterusnya didapat 9X pangkat 2 min 36X plus 36 sama dengan 2X plus 6X min 20. Berarti kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya, berarti 9 dikurangi 2X berarti 7X pangkat 2 min 36 ditambah dikurang 6X berarti min 42
kemudian 36 ditambah 20 sama dengan 56. Nah, ini kita bisa bagi ya, kita sederhanakan, kita bagi 7, dapatnya berarti X pangkat 2 dikurang 6X plus 8 sama dengan 0. Baru kita faktorisasikan untuk mencari nilai X-nya. Kita faktorkan berarti X min 2 dan X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya yang mungkin adalah 2 atau 4. Nah, di sini dapat X-nya yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kita akan coba substitusikan ke persamaan di atas yang tadi di U1, U2, dan U3. Kita dapatnya berapa? Jika X-nya kita ambil dulu 2 deh. Kita substitusikan ke U1, U2, dan U3. Kita cari nilai-nilai dari suku-sukunya dengan cara mensubstitusi X. Kita ambil dulu X-nya sama dengan 2. Nih, X-nya ganti 2 ya, berarti 2 kurang 2, suku pertamanya 0. Kemudian 3 dikalikan 2 dikurangi 6, 3 kali 2, 6, 6 kurang 6, 0. Suku keduanya 0, terus suku ketiganya 2 kali 2, 4, tambah 10, 14. Nah, untuk X sama dengan 2 ini nggak memungkinkan karena U1 dan U2-nya dia nilainya 0, kemudian langsung ke 14. Ini tidak memungkinkan adanya rasio gitu ya, jadi X sama dengan 2 tidak mungkin. Berarti kita ambil X-nya sama dengan 4. Coba kita substitusi. 4 kurang 2. 2. 3 kali 4, 12 kurang 6. Berarti 12 kurang 6 itu 6 ya. Kemudian 2 kali 4, 8. Tambah 10. Dapat dia 18. Nah, untuk X-nya yang sama dengan 4. Coba kita lihat di sini. Dari 6 ke 2. Dia ada rasionya nggak? Dia didapat rasionya 3 ya, karena 6 dibagi 2 itu 3, 18 dibagi 6 pun dia rasionya dapatnya 3, berarti X-nya kita ambil yang 4, maka didapat rasio sama dengan 3 untuk soal di atas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan UN dari barisan geometri? Kita akan coba bahas di sini. Menentukan suku ke N barisan geometri. Kita ketahui di awal bahwa untuk mencari rasio, kita menggunakan rumus yang ini. Bahwa U2 per U1 akan sama dengan U3 per U2 dan sama dengan U4 per U3 sama dengan titik-titik sama dengan sampai UN per UN min 1. Itu untuk mencari rasio, itu akan sama dengan rasio. Nah, di rumus di atas kita dapat U2 per U1 sama dengan rasio. Dari persamaan ini kita ubah U2 akan sama dengan U1 dikali dengan rasio. U1 itu akan sama dengan A, berarti U1 itu sama dengan A, berarti A dikalikan R. Untuk U2 kita dapat A dikalikan R. Kemudian untuk U3 per U2 sama dengan rasio, maka mencari U3 itu akan sama dengan U2 dikalikan rasio. Berarti U3 sama dengan U2 kali rasio. Nah, U2 dapatnya apa? A dikali R. Berarti A dikalikan R. Untuk U2-nya kita ubah jadi AR. AR kali R. Berarti untuk mencari U3 kita dapat AR kuadrat. Selanjutnya untuk U4 per U3 sama dengan R. Berarti untuk mencari U4, U3 dikalikan R. Seperti tadi ya. Berarti U3 itu AR kuadrat. Kita ubah. Di sini AR kuadrat kita kalikan dengan R. Berarti kita dapat AR pangkat 3. Di sini kita lihat polanya untuk masing-masing persamaan. U2 itu R-nya pangkat 1 gitu ya. Kemudian U3 dia R-nya pangkat 2. Begitu pula U4 R-nya pangkat 3. Berarti selalu berkurang 1 untuk UN yang ditanyakan. Berarti dari N dia selalu berkurang 1. Berarti misal di sini ada U5, berarti akan sama dengan A, R, N dari 5 kurang 1 berarti 4, AR pangkat 4. Maka didapat rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Boleh disebut Arni. Jadi untuk mengingatnya Arni ya. Ini harus kalian ingat. Kemudian dua rumus penting lainnya yaitu mengenai suku tengah dari barisan geometri. Nah, suku tengah ini rumusnya sama dengan akar A dikalikan UN, di mana UN itu merupakan suku terakhir. Nah, suku tengah barisan geometri ini hanya ada pada suku yang
banyaknya suku ganjil ya. Kalau sukunya genap berarti dia nggak ada suku tengah. Kemudian sisipan. Jika di antara bilangan A dan P disisipkan n bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio barisan atau deret geometri tersebut adalah rasionya akan sama dengan akar pangkat n plus 1 dari P per A. Itu rumus dari sisipan. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini suku 9 dari barisan 248 adalah UN, itu rumusnya yang tadi kita dapat yaitu A dikalikan R pangkat N min 1 R nih ya. Berarti U9 akan sama dengan A dikalikan R, 9 kita kurang 1, 8. Sini kita dapat A-nya yaitu 2, kemudian rasionya kita bagi aja 4 bagi 2, maka rasionya 2. Nah, kita substitusikan ke persamaan U9. A-nya 2, kemudian R-nya juga 2, pangkat 8. Nah, di sini A-nya 2 itu sebenarnya pangkat 1, berarti kita bisa jumlahkan pangkatnya 9 ya. 1 tambah 8, berarti 2 pangkat 9. Ya, gampang, nggak banyak banget 2 yang dikaliin, gini aja. Ubah jadi 2 pangkat 3, tutup kurung, pangkat 3, berarti 8 kita pangkatkan 3. Nah, kalau ini lebih mudah ya, 8 pangkat 3 bilangan berpangkat 3. Berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Kali 8, 8 kali 4, 32. 3, 8 kali 6, 48 tambah 3, 51. Berarti 512 jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 2, suatu barisan geometri mempunyai U1 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 48. Suku ketujuh dari barisan tersebut adalah, di soal ini kita sudah dapat A-nya yaitu 3. Berarti U1 sama dengan A yaitu 3. Kemudian untuk U5 sama dengan 48. Kita dapat AR pangkat 4 sama dengan 48. Itu persamaan yang kita dapat. Berarti kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Kita gunakan persamaan U5. AR pangkat 4 sama dengan 48, karena A-nya sudah didapat 3, kita substitusikan aja A-nya 3, kemudian R pangkat 4 sama dengan 48. Untuk R pangkat 4 sama dengan 48, kita bagi dengan 3. Berarti 16 ya. R pangkat 4 sama dengan 16, ini kita ubah jadi 2 pangkat 4, biar bisa dicoret pangkat 4-nya sama, berarti R sama dengan 2. Itu untuk mencari rasio. Kemudian suku ketujuhnya U7 sama dengan AR pangkat 6, selalu berkurang 1. Berarti 3 kita kali rasionya 2, 2 pangkat 6. Kita pangkatkan dulu aja 2 pangkat 6 ya, berarti 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, berarti 3 kali 64, 12, 3 kali 4, 12, 1, 18 tambah 1, 19. Berarti U7, 192 yang E. Nomor 3, diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir, berarti ini A-nya ya, dan suku terakhirnya 768. Berarti UN sama dengan 768. Maka suku tengah dari barisan tersebut, berarti UT, rumusnya tadi UT adalah akar dari A dikalikan UN. Berarti mudah saja, tinggal kita substitusikan. A-nya 3, akar dari 3 kita kali dengan 768. Berarti hasilnya adalah akar 3 kali 8, 24, 2, 3 kali 6, 18, tambah 2, 20, 2, kemudian 3 kali 7, 21, tambah 2, berarti 23. Akar 2304. Akar 2304 berarti 48. Jawabannya yang D. Soal nomor 4, di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan. Ya, 5 bilangan. Sehingga bilangan-bilangan membentuk barisan geometri. Suku ke-6 dari barisan tersebut adalah, ini merupakan soal sisipan ya. Nah, di sini jika A dan P itu disisipkan sebanyak N bilangan, maka rumus yang kita dapat adalah
R ya, mencari rasio. Rasionya dulu. Berarti R akan sama dengan akar dari P per A. Oh, akar pangkat ya. Di sini pangkatnya adalah N plus 1. Yang tadi kita rumusnya sudah bahas. Maka cara rasionya kita substitusikan nilai A-nya. A-nya di sini didapat 3 ya. A3 dan P-nya adalah 192. Sedangkan N adalah 5 bilangan. Nah, berarti N-nya 5. Terus untuk mencari rasionya berarti kita masukkan di sini R sama dengan akar dari N-nya 5 tambah 1 ya. 5 tambah 1 berarti di sini akar pangkat 6, P-nya 192 dibagi dengan 3. Berarti akar pangkat 6 dari 192 bagi 3. Berarti hasilnya akar pangkat 6, 192 dibagi 3 itu hasilnya adalah 64. Ya, berarti akar pangkat 6 dari 64 itu 2. Nah, gimana? Kita ubah gini aja. 64 kita ubah jadi pangkat 1/6 ya. 64 ini 1/6. Nah, 64 kita ubah jadi 2 pangkat 6 kali 1/6 biar bisa coret-coret. Maka hasilnya jadi dapat 2 pangkat 1 gitu. Jadi hasilnya adalah 2. Tuh, cara mudah diingat lagi ya, materi di bentuk akar atau penyederhanaan akarnya. Kemudian setelah R-nya didapat, yang ditanyakan di sini adalah suku ke-6 dari barisan tersebut. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya sudah ada, yaitu 3. Kemudian R-nya pun tadi sudah kita cari, yaitu 2. Berarti di sini 2 pangkat 5. Berarti untuk suku ke-6 dari barisan geometri 3 kali 2, 32. Berarti 96. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke deret geometri. Deret itu sendiri di video pertama sudah dijelaskan bahwa deret adalah jumlah suku-suku yang ada pada barisan. Karena di sini geometri berarti ya geometri. Nah, di sini kita akan mencari SN-nya. Konsepnya seperti apa? Jadi kita akan coba bahas di sini. Misal di sini ada SN itu sama dengan kan jumlah suku-suku. Berarti jumlah itu dari suku geometri kita tambahkan U1, tambah U2, tambah U3, tambah titik-titik, tambah UN-1, tambah UN sampai suku terakhir. Nah, SN di sini berarti kita menjumlahkan suku pertama sampai suku terakhir. Di barisan tadi kita sudah dapat rumus UN ya. Tadi UN-nya kita dapat UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, kita akan mencari SN-nya di sini dengan menggunakan rumus UN tadi yang kita pelajari. Misal di sini SN, U1 itu kan A ya, kita turunkan A. Berarti untuk U2 kita ubah jadi AR. Kemudian U3 jadi AR pangkat 2 dan seterusnya sampai UN min 1 itu jadi AR N min 2 ditambah UN itu jadi AR N min 1 yang Arni tadi. Nah, dari rumus ini kita akan coba cari SN-nya. Pertama kita kalikan dulu semua dengan R. Kita kalikan semua sukunya dengan R ya. SN semuanya pokoknya kita kalikan dengan R. Berarti kita kalikan dengan RSN-nya. Berarti RSN sama dengan ini kali R jadi AR. Kali R lagi berarti AR pangkat 2. Kemudian kali R lagi yang ini AR pangkat 3 dan seterusnya ini kali R lagi. Ini gimana nih cari kali R-nya nih? Kalau AR N min 2 kita kali R. Nah, ini kan R-nya dia sama. Ini R-nya tuh R pangkat 1. Kalau perkalian berarti bentuk pangkat ini kita jumlahkan aja. Ya kan? Berarti N min 2 ditambahkan 1 gitu. Jadi N min 2 tambah 1 berarti N plus min 1. Berarti di sini AR N min 1 tambah ini juga sama kita kalikan R berarti dapatnya AR pangkat N. Nah, setelah kita kalikan dengan R, kita akan coba mengurangkan suku-suku yang ada pada persamaan 2 di atas ini. SN kita nanti akan kurangkan dengan RSN, kemudian A juga sama dengan AR. Nah, untuk memudahkannya coba lihat di sini.
suku-suku ini ada beberapa yang sama. AR ini sama dengan AR yang ini. AR pangkat 2 juga sama dengan ini. Yang titik ini juga akan sama dan seterusnya. Kalau yang di tengah dia suku-sukunya sama. Untuk mempermudah mengurangkan kita ubah di sini. Nah, posisinya kita ubah saja agar mudah untuk mengurangkan dengan kita menambahkan 0 di sini. Kan kalau kita kurangi 0 hasilnya tidak mengubah apapun ya, dikurangkan 0. Ini juga kurangin 0. Berarti kita kurangkan persamaan yang tadi, SN dikurang RSN. Udah jelas, berarti hasilnya adalah SN dikurang RSN. Sama dengan A kurang 0 berarti A. Kemudian AR kurang AR berarti dia 0. AR pangkat 2 dikurangi AR pangkat 2 juga dia 0. Dan seterusnya. Nah, di bilangan yang di sini, bukan bilangan, suku-suku yang di sini sampai seterusnya itu di tengah, itu hasilnya akan 0. Gitu. Sampai suku terakhir hasilnya adalah 0 dikurangi ARN. Berarti min AR pangkat N gitu. Ya kan? Kecuali suku yang di pinggir, sisanya yang di tengah itu 0. Kita akan coba kerjakan yang SN ini karena bisa dikelompokkan pakai metode ini. A, B dikurang BC. Itu kita kelompokkan, B-nya kita keluarkan yang samanya gitu. Jadi di sini yang bedanya A kurang C kali B. Ini pun sama nih karena di sini SN-nya sama, berarti kita keluarkan SN-nya aja. SN kita keluarkan berarti dia dapatnya 1 dikurangi R gitu. 1 dikurangi R dalam kurung SN. Nah, ini sisanya di sini kan 0 ya. Maka kita tinggal lihat suku pertama sama suku terakhirnya aja. Hasilnya adalah jadi A dikurangi AR pangkat N. Nah, di sini karena ada A yang sama nih, A yang ini kan dia A-nya sebenarnya koefisiennya 1 nih. Berarti kita keluarkan aja A-nya. Jadinya dapatnya A buka kurung 1 kurangi R pangkat N. Kurung tutup. Berarti untuk mencari SN, berarti A buka kurung. Nah, ini 1 ya, kita bagi aja. A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R di sini. 1 min R. Nah, ini untuk rasionya yang kurang dari 1. Nah, selain ini ada lagi rumusnya. Bisa kita gunakan yang ini. Rumusnya ada 2. Kita bisa gunakan untuk rasionya yang lebih dari 1. A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Kita hanya tukar Rn-nya saja sama satunya. Ini untuk rasio yang lebih dari 1, kalau ini rasio yang kurang dari 1. Keterangannya sini kita cari untuk rasio yang kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti kan bisa setengah, bisa 3/4 gitu. Kalau ini yang lebih dari 1 untuk rasionya gitu. Kita kasih keterangan di sini untuk rasio lebih dari 1. Oke, kita bahas soal jumlah 10 suku pertama deret geometri 16 min 8 4 min 2 dan seterusnya adalah kita pertama cari terlebih dahulu rasio. Rasionya boleh kalian cari dari membagi suku kedua dibagi suku ke-1 boleh. Kemudian dari sini kan min 8 dibagi 16. Atau boleh juga dari suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat bagi suku ketiga boleh. Kita sederhanakan ini dibagi 8 aja jadi min setengah ya, 1/2. Nah, di sini diketahui bahwa suku pertama atau A-nya adalah 16 gitu. Kemudian yang ditanyakannya jumlah 10 suku pertama berarti S10. Karena di sini rasionya kurang dari 1, pakai rumus SN sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N per 1 dikurangi R. Itu rumus untuk rasio yang kurang dari 1. S10 sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N. N-nya 10. 1 kurang R per 1 kurang R. A-nya berapa? A-nya 16. Taruh sini 16 kurangi 1 kurang R pangkat 10. Rasionya min setengah pangkat 10 per 1 dikurangi min 1/2.
sama dengan 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian di sini biar mudah, jadi kita kalikan 1 kurang negatif setengah pangkat 10, karena pangkatnya di sini genap, berarti kan dia hasilnya positif ya. Negatif setengah pangkat 10 itu jadi genap hasilnya, jadi setengah pangkat 10 kita kalikan, berarti 1 pangkat 10, 1, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10. Berarti di sini akan jadi tetap 1 dikurang. Nah, setengah pangkat 1 dikurang 2 pangkat 10 per 1 ditambah 1 per 2 ya. 1 per 2. Kemudian 2 pangkat 4 kita kalikan 1. 2 pangkat 4 kali 1 tetap 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 1 per 2 pangkat 10. Berarti 2 pangkat 4 per 2 pangkat 10 dibagi nih 1 tambah setengah. Satunya kita ubah aja jadi 2 per 2, samakan penyebut, berarti jadi 2 tambah 1, 3 per 2. Kemudian di sini S10 itu akan sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 1 per 2 pangkat 6 dari 4 dikurang 10 ya. Ini keterangannya ada di sini, jadi 1 per 2 pangkat 6. Bisa juga 2 pangkat min 6 ya. Kita di sini bagi dengan 3 per 2. Karena biar di sini ada pecahan nih, kita kalikan aja jadi 2 pangkat 6 boleh. Dua-duanya kita kalikan 2 pangkat 6, maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6, pangkatnya jadi ditambah jadi 2 pangkat 10, kurangi 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 ya, 1. Terus 3 pangkat 6 bagi 2, berarti 2 pangkat 5 kali 3 ya, 3 kali 2 pangkat 5. Nah, di sini 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangi 1 per 3 dikali 2 pangkat 5. Berarti hasilnya kan sama dengan 1024 dikurangi 1 yaitu 1023 per 3 kali 2 pangkat 5. Nah, ini 1023 bisa kita bagi 3 ya. Ini 10 bagi 3 dapat 3, sisa 1 berarti 12 bagi 3 dapat 4. Kemudian 3 bagi 3 1 berarti 341 per 32. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Diketahui deret geometri 3 plus 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 3 plus titik-titik sampai dengan plus 3 pangkat n sama dengan 363. Banyak suku pada deret tersebut adalah, berarti kita yang cari di sini adalah n-nya ya. N kita akan cari. Pertama di sini suku pertama ini ada 3 ya. Kemudian ada 9, ada 27 sampai dengan n. Di suku pertama 3, suku kedua 9, berarti rasionya 9 bagi 3, 3. Itu rasio. Kemudian A-nya ini kita dapat 3. Ini 363, ini SN-nya. Kita nanti dapat dari rumus yang SN. Nah, kemudian di sini SN akan sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1. R min 1 itu untuk rasio yang lebih dari 1. Jadi kita pakai rumus yang ini, artinya. Maka persamaannya akan jadi A. Ini kita ubah di sini ya. A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1 itu akan sama dengan SN. Dengan SN-nya itu sama dengan 363. Ini A-nya kita udah dapat. A-nya kita dapat 3. Kemudian R-nya juga 3. N-nya tetap N min 1 per R 3 kurang 1 sama dengan 363. Nah, dari sini kita akan cari N. Berarti 3 buka kurung 3 pangkat N min 1. 3 kurang 2 per 2 kan sama dengan 363. Kita kalikan 2-nya, kita kalikan dengan 363. Maka 3 dalam kurung 3 pangkat N min 1
sama dengan 363 kita kalikan 2. Maka didapat, ini kita coret aja 363 kita bagi 3, berarti kan jadi 121, berarti di sini 3 pangkat n min 1 sama dengan 121 kita kali 2, berarti 242, berarti 3 pangkat n sama dengan 242 ditambah 1, jadi 243. Nah, 3 pangkat n sama dengan 243 kita ubah jadi 3 pangkat 5, berarti 3-nya bisa kita coret, maka n-nya itu akan sama dengan 5 gitu. N-nya sudah didapat, jawabannya yang B. Soal selanjutnya, dalam sebuah deret geometri diketahui U9 sama dengan 128 dan U4 sama dengan 4. Maka tentukan nilai S8 atau jumlah 8 suku pertamanya ya. Ini S8 berarti jumlah 8 suku pertama. Kita cari A dan R-nya dulu. Berarti kita ambil dari U terbesar, kita bagi yang U terkecil nih. U9 berarti AR pangkat 8 sama dengan 128 dan U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 4. Jadi R-nya selalu berkurang 1. Berarti UN akan sama dengan AR pangkat min 1. Diingat dari rumus ini ya. Nah, ini dapatnya dari sini. N-nya selalu berkurang 1. Berarti AR pangkat 8 dibagi dengan AR pangkat 3. Kita akan bagi. Ini 128 kita bagi dengan AR pangkat 3 yaitu 4. Maka didapat A bisa kita coret. Bagi A itu 1 ya. Coret aja, berarti R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 itu dikurang jadi R pangkat 5 sama dengan 128 dibagi 4 itu hasilnya 32. Berarti akar pangkat 5 dari 32. Ini ubah aja jadi 2 pangkat 5 ya. Kita coret 5-nya berarti rasionya adalah 2. Gitu. Kita dapat rasio sama dengan 2. Berarti kita cari A, kita substitusi persamaan yang ada. Boleh yang AR8, boleh yang AR3. Kita ambil yang kecil aja. AR pangkat 3 sama dengan 4. Berarti R-nya 2. A 2 pangkat 3 sama dengan 4. Nah, A dikali 2 pangkat 3 itu 8 sama dengan 4. Maka A itu sama dengan 4/8. Jadi disederhanakan jadi 1/2. Nah, A sudah dicari, R juga sudah dicari, berarti yang ditanyakan S8. Karena rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Berarti yang ditanyakan S8 sama dengan A R pangkat 8 kurang 1 per R kurang 1. Berarti A-nya udah dapat, kita dapatnya setengah. Berarti di sini 1/2 buka kurung R pangkat 8, R-nya 2 pangkat 8 dikurangi 1 per 2 ya. Rasionya 2 kurang 1. Berarti sama dengan di sini kita kurangkan nih 2 kurang 1 tetap hasilnya berarti setengah, kita kali 2 pangkat 8 dikurang 1 per 1 hasilnya tetap itu ya. Ini nggak usah ditulis. Jadinya 1/2 buka kurung 2 pangkat 8 itu dapatnya adalah 2 pangkat 4 pangkat 2. Berarti 16 pangkat 2 jadinya 256 kurang 1. Sama dengan setengah kali 256 kurang 1, 255 bagi 2 ya. Setengah dari 255 berarti 127,5. Jawabannya yang D. Gitu. Oke, satu lagi. Jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah min 33. Ini jumlah 5 suku berarti S5 sama dengan min 33. Jika nilai rasionya adalah min 2, ini R-nya sama dengan min 2, maka jumlah U3, U4, dan U5 adalah, nah tugas kita akan mencari nilai dari jumlah suku U3, U4, dan U5. Di sini Sn itu sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N karena rasionya kurang dari 1 ya, negatif. Berarti kita pakai rumus yang ini. Dan S5 sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat 5 per
1 dikurangi R. Nah, di sini S5-nya diketahui min 33. Kemudian A-nya kita belum tahu, 1 dikurangi R rasionya min 2. Min 2 pangkat 5 per 1 dikurang min 2 berarti nanti dapatnya plus ya. Min 33 sama dengan A 1 dikurangi 2-nya pangkatnya ganjil berarti jadi tetap ganjil, min 2 pangkat 5 jadi min 32 dibagi 3. 1 dikurangi min 2 berarti min 33 sama dengan A, ini kita jumlahkan min ketemu min jadi 33 per 3 ya. Oke, berarti min 33 sama dengan, ini bisa kita coret nih, 33 per 3 jadinya 11A. Berarti A sama dengan min 33 kita bagi 11 berarti min 3. Berarti A-nya didapat min 3 gitu. Nah, sekarang kita cari U3 tambah U4 tambah U5. Berarti U3 itu rumusnya AR pangkat 2 tambah U4 AR pangkat 3. U5 rumusnya AR pangkat 4. Di sini karena ada AR-nya, kita keluarkan aja yang sama. Jadi sini AR pangkat 2 ini akan sama dengan AR kali 1 di sini ya. Ditambah di AR kali pangkat 3. Jadi ini kali R. Ini ditambah lagi AR pangkat 4 supaya jadi pangkat 4. Berarti ini R pangkat 2 gitu. Kita keluarkan AR pangkat 2-nya. Kita substitusikan nilai A. Jadinya min 3 pangkat min 2 pangkat 2 kali lagi di sini 1 ditambah R-nya min 2, kemudian tambah lagi min 2 pangkat 2. Berarti didapat di sini min 2 pangkat 2 kali min 3 berarti min 12 kalikan 1 dikurang 2 ditambah 4. Berarti min 12 kita kalikan di sini 2, 1 min 2 tambah 4 berarti 3. Berarti min 12 kali 3 min 36. Jawabannya yang A. Oke, sekian untuk video part 2 ini mengenai baris dan deret geometri. Semoga kalian paham dan tetap semangat. Stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.